bagi bangsa yang beserta engkau ini, sebab kerjaan ini berat bagimu, akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. 21, 1, 2, 3. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan membenci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa saya dan saudara akan disebut orang yang berbahagia apabila kita membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin hari Senin saya sudah sedikit memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Keluaran 18, kalau kita baca ceritanya, kemarin Pak bilang bahwa kita akan temukan ceritanya seperti ini. Ayat 1 dari kisah kitab Keluaran 18 sampai ayat 12 itu menceritakan bahwa mertuanya Musa, yang namanya hari itu adalah Yitro, berdatang bersama dengan istri Musa, Sipora namanya, dan kedua anak Musa untuk menemui Musa yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka ada di padang dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, dan mereka sedang berkemah hari itu. Jadi waktu dalam ayat 1 sampai ayat 12, waktu Yitro datang bertemu dengan Musa, mereka bertemu dengan sangat baik, bercerita dengan sangat baik. Musa menyambut dengan sangat baik, karena bagi saya ini harusnya jadi satu bahan khotbah yang sangat menarik. Kalau saudara sudah berumah tangga ya, karena ada hubungan antara mertua dan menantu, nah, itu berat di situ ya. Biasanya suka berantem, tapi ini puji Tuhan mereka baik-baik saja. Nah, sedangkan kalau saudara baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang terus sampai ayatnya yang ke-27, kemarin saya sudah bilang bahwa dalam cerita ini dikisahkan begini, bahwa setelah sudah beristirahat Yitro, Sipora, dua anaknya Musa sama Musa dan orang Israel, besoknya ketika Musa sedang sidang gitu ya, bersama dengan bangsa Israel untuk mengadili perkara-perkara bangsa Israel, dan bangsa Israel juga menanyakan kepada Musa tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau mereka lakukan dalam mereka punya hidup. Itu Musa berdiri, Musa duduk, bangsa Israel berdiri, dan dalam waktu yang cukup lama Musa mulai mengadili perkara mereka satu-satu. Apa yang mereka tanya, Musa jawab sesuai dengan yang Tuhan perkatakan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Datanglah Yitro hari itu dan melihat bahwa yang dilakukan Musa, dia bilang salah, ayat 17. Karena dia bilang begini, kalau Musa buat seperti itu, kamu sendiri, kamu mengadili perkara orang Israel yang begitu banyak. Orang Israel datang bertanya tentang ketetapan Tuhan, tentang peraturan Tuhan, tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam mereka punya hidup, dan satu-satunya kamu sebagai pemimpin yang menyatakan semua maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk Israel lakukan. Dia bilang, kamu akan capek sendiri dan kamu gak bisa. Sehingga kemarin saya bilang di dalam ayatnya yang ke-20, di situ kita temukan, kemarin saya bilang ada 3 usulnya Yitro untuk membantu kepemimpinannya Musa. Pertama, dia bilang di ayatnya yang ke-20, pertama dia bilang, kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Ini yang pertama. Dia bilang begini, pertama yang harus kamu buat, kamu harus ajarkan kepada bangsa ini ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dari Tuhan kepada mereka. Itu solusi dari Yitro untuk membantu kepemimpinan Musa yang dia lihat. Musa itu one man show, yang tadi saya bilang bahwa dia sendiri, dan menurut Yitro itu akan waktu banyak terbuang dan dia akan capek sendiri. Ini solusi dari dia yang pertama. Solusi dari dia yang kedua, dia bilang begini, bahwa dan beritahukanlah kepada mereka jalan-jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Jadi ini yang kedua, solusi dari dia. Dia bilang untuk menjadi pekerja atau untuk menjadi orang percaya atau untuk menjadi pengikut Tuhan atau untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua dia bilang begini, harus ada SOP-nya. Gitu ya. Termasuk saya dan saudara sebagai orang percaya, apalagi sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Harus ada SOP-nya. Dan SOP-nya itu harus kita pahami. Supaya waktu kita lakukan, karena kita memahami, kita lakukan dengan baik. Saya melihat bahwa ada banyak hamba Tuhan yang salah menjalankan pelayanan. Sebab mereka keluar dari SOP-nya sebagai seorang pemimpin yang harus melayani. Nah itu persoalan yang hari ini. Mereka juga keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Dan itu persoalan sehingga ada banyak pelayanan yang bermasalah hari ini. Tapi solusi yang ketiga, dia minta di ayat 21, dia bilang begini, di samping itu, untuk membantu Musa punya kepemimpinan, dia bilang, kau carilah dari seluruh bangsa itu, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang benci kepada pengajaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi yang ketiga solusi dari dia, angkatlah pemimpin-pemimpin baru untuk membantu pekerjaan pelayanan. Sehingga ditetapkanlah kriteria seorang pelayan Tuhan. Kriteria di situ ditetapkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yitro, yang dicatat dalam kitab Keluaran ini. Yang kemarin Pak dibilang ada 4 yang dinyatakan oleh Yitro. Kalau Musa mau pilih seorang pemimpin baru, kalau Musa mau pilih seorang pelayan yang melayani Tuhan, dia bilang kriterianya itu ada 4 untuk menjadi entah pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Dan kemarin saya sudah bilang kepada kalian semua hari Senin bahwa saya dan saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya dan saudara satu saat akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Entah nanti kita dipercayakan 1.000 orang, entah kita dipercayakan 100 orang, entah kita dipercayakan 50 orang, entah kita dipercayakan 10 orang. Tapi saya dan saudara adalah pemimpin-pemimpin yang juga adalah pekerja-pekerja untuk pekerjaan Tuhan. Maka kriteria ini juga harus menjadi kriteria dalam diri kita. Saya ulang, kalau saudara mau melayani Tuhan, hari itu Yitro bilang kepada Musa, kamu capek kalau kamu sendiri, ambillah orang-orang yang modelnya begini, supaya dia bisa membantu engkau dalam pekerjaan pelayananmu, supaya dia bisa memimpin dalam skop yang lebih kecil, supaya kamu tidak capek. Dan dikasihlah Yitro 4 kriteria seorang pelayan atau 4 kriteria seorang pemimpin. Entah pemimpin dalam skop yang besar maupun skop yang kecil. Dan saya bilang kemarin bahwa kriteria yang pertama di ayat 21 adalah orang yang cakap. Ini pertama. Dan kemarin di hari Senin juga saya sudah bilang poin pertama ini. Cakap itu diambil dari bahasa Ibrani dari kata hayil. Hayil ini selain cakap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu punya terjemahan lain. Kemarin saya bilang pertama adalah tahan penderitaan. Jadi menurut Yitro, kalau kamu mau angkat, Musa mau angkat seorang pemimpin yang bisa membawahi 1.000 orang, bisa membawahi 100 orang, 50 orang, 10 orang. Kriteria yang pertama adalah cakap, yang punya pengertian lain dalam bahasa aslinya adalah orang yang tahan penderitaan. Mengapa ini penting? Menjadi kriteria awal yang ditentukan oleh firman Tuhan. Tahan penderitaan. Sebab saya bilang, untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara tidak bisa hanya melihat bahwa saudara punya hidup pasti diberkati, duduk di tempat paling depan, kasih kursi terhormat, makan langsung dipanggil hamba Tuhan duluan, setelah khotbah habis dikasih amplop. Tapi ada banyak penderitaan dalam tanda kutip dalam pelayanan yang harus saya dan saudara alami.
Karena itu di sini dibilang oleh Yitro kepada Musa, harus kriteria yang pertama adalah orang yang tahan terhadap penderitaan. Kenapa? Karena dia harus memimpin bangsa ini, memimpin bangsa Israel. Lagian juga hari itu mereka dalam satu situasi, mereka sedang menuju ke tanah perjanjian, yang otomatis bahwa mereka akan berhadapan dengan banyak bangsa, mereka akan berhadapan dengan banyak pergumulan dalam perjalanan itu. Mereka harus berhadapan dengan kekurangan, mereka harus berhadapan dengan air tidak ada, mereka harus berhadapan dengan daging tidak ada, mereka berhadapan dengan ancaman musuh dalam perjalanan dan segala macam. Dan dia bilang ciri-ciri seorang pemimpin yang pertama atau seorang pelayan yang pertama, dia orang yang harus tahan terhadap penderitaan. Karena saya bilang tadi, ini juga untuk saya dan saudara yang terpilih untuk melayani ya. Saudara terpilih untuk melayani, amin. Amin. Yang tadi Pak bilang tidak tahu, hari Senin pun saya bilang tidak tahu, entah saudara nanti 1000 orang, 100 orang, 50, 10, saya tidak tahu. Tapi berdoalah jangan 10, berdoalah 1000 lah, 2000 lah gitu ya. Karena kemarin saya bilang kan semakin banyak jemaat, kantongmu semakin baik. Tapi ini, saudara, mereka dalam perjalanan. Sehingga kriteria pertama tadi saya bilang adalah orang yang harus tahan terhadap penderitaan. Yang kedua, yang kemarin saya sudah bilang, kata cakap dalam bahasa Ibrani dari kata hayil punya pengertian lain adalah tabah atau sabar. Saya nggak usah ini lagi ya, karena kemarin Senin saya sudah bahas. Terus orang yang optimis, dan pengertian lain dari cakap atau hayil dalam bahasa Ibrani, pengertian yang berikut adalah tidak kecut hati. Kemudian Senin kemarin saudara sudah catat. Karena itu saya masuk ke kriteria yang kedua. Karena poin pertama saya sudah bawa di pada Senin ya. Mari kita lihat kembali kepada bacaan ini. Di sini kriteria yang kedua untuk memimpin atau kriteria yang kedua untuk melayani Tuhan dari kata ini. Menurut Yitro, selain dia orang yang cakap, dia harus adalah orang yang takut akan Allah. Kata takut akan Allah ini itu diambil dari bahasa Ibrani yang saya lihat di kata ini, Yir'ei Elohim. Kata Yir'ei ini saya lihat kalau disejajarkan dalam bahasa Ibrani itu sama dengan kata Yara. Kata Yara ini saya lihat bahwa dia punya pengertian selain takut akan Allah adalah menaruh hormat dan patuh. Menaruh hormat dan patuh. Ini ciri yang kedua. Saudara, kenapa menurut Yitro, kalau Musa mau mengambil pemimpin, maka ciri yang kedua dari pemimpin itu yang bekerja untuk pelayanan Tuhan adalah harus orang yang menaruh hormat dan patuh pada Tuhan. Orang yang menaruh hormat dan patuh pada Tuhan, saya bilang, sekarang cari susah. Soalnya ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang yang melayani hari ini. Saya bilang gini, dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ketika dia melayani, disanjung, dipuji dan segala macam, saya bilang, kadang-kadang penghormatan sudah tidak lagi untuk Tuhan, tapi untuk pribadinya dia. Ada banyak pelayan Tuhan hari ini yang sudah tidak ada lagi dalam ciri yang kedua yang disampaikan oleh Yitro, yaitu orang yang takut akan Allah, yang dalam bahasa aslinya punya pengertian menaruh hormat dan patuh pada Allah. Kata patuh bagi saya sama dengan kata taat sekali pada Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat klasifikasi tentang menaruh hormat dan patuh dalam beberapa bagian. Menghormati dan patuh pada Allah ditandai dengan hidup yang pertama, sikap hidup yang gemar melakukan kehendak Allah. Gemar melakukan kehendak Allah. Ini ciri yang harus dimiliki oleh orang yang patuh dan orang yang hormat. Menaruh hormat dan patuh pada Allah adalah orang yang sikap hidupnya gemar melakukan kehendak Allah. Saudara, kalau saudara lihat dalam Alkitab, banyak sekali perintah Tuhan. Ada banyak sekali perjanjian Tuhan.
Ada banyak sekali larangan Tuhan dan segala macam. Dan saudara coba tanya, ada banyak hamba Tuhan juga menyalahkan kehidupannya, melanggar atau jauh dari kebenaran firman Allah. Karena itu saya dan saudara yang dengarkan firman hari ini harus menjadi ciri khas dalam diri kita. Orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang memberi hidupnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pekerjaan Tuhan. Saudara harus menjadi pribadi yang gemar melakukan kehendak Allah. Sebab begini, hari ini kondisi yang terjadi, yang saya pantau, yang saya lihat dari mahasiswa teologi, mudah-mudahan bukan di Agatus. Kegemaran ada, tapi untuk Tuhan sedikit, untuk pekerjaan Tuhan sedikit. Dulu saya ingat kalau kami sama Pak Moni itu setiap datang, kamu mesti keluar cari jiwa. Kamu nggak akan lulus kalau nggak cari jiwa. Hari ini bagaimana? Coba saya tanya ke saudara, ada yang sudah memenangkan jiwa? Atau kegemaranmu tidur, Korea, jalan-jalan, senang-senang? Yang menjadi persoalan dalam kehidupan mahasiswa teologi adalah karena terlalu banyak tugas, gemarnya bukan melakukan firman Allah, kegemarannya diubah tidur. Ada kesempatan tidur, ada kesempatan tidur, ada kesempatan tidur, ada kesempatan tidur, ada kesempatan tidur. Tapi menurut Yitro hari itu, karena tantangan untuk memimpin bangsa Israel sangat besar, bahkan banyak pemimpin yang juga bisa terjerumus jatuh dalam dosa karena melihat kehidupan dari bangsa ini. Maka dia bilang, kalau kamu memimpin bangsa ini, ciri-cirinya haruslah kamu harus orang yang gemar melakukan kebenaran firman atau kehendak Allah. Saya dan saudara juga pemimpin, amin. Mari kita tanya sampai hari ini, kata gemar atau kegemaran kita apa? Apakah sampai di titik hari ini saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang gemar melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Ataukah sebaliknya yang tadi saya bilang, waktu kita lebih banyak untuk hal-hal yang tidak mendatangkan sesuatu yang baik untuk hidup kita? Kalau kita mau jadi pemimpin yang memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang, dan segala macam. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang tetap komitmen untuk nanti melayani Tuhan, maka saya dan saudara harus punya ini. Gemar melakukan kehendak Allah. Jangan dibalik. Jangan yang lain. Karena itu persoalan. Saya ingat ya, saya pernah KKN di perbatasan Timur Leste. Terus saya di depan gereja Gemit Polikarpus ya, di Atambua namanya, perbatasan Timur Leste. Gereja besar banget karena gereja Gemit ya, karena di sana dikuasai Gemit, jadi di depan gereja itu ada warung kecil, tempat jual Shopee, RW, yang kemarin dia yang meminta RW. Jadi saya pergi karena kebetulan bapak yang jual ini istrinya jiwa yang kita layani dan akhirnya masuk dalam sebuah dan ya hidup lebih baik. Terus saya duduk, ditawarin sama bapak yang jualan ini. Dia kasih saya rokok. Saya bilang, saya nggak rokok. Dia kasih Shopee lagi satu. Ya. Saudara tanya, mata saya terbuka enggak? Udah lepas lama. Cium aromanya juga biasa aja. Terus saya bilang enggak. Terus dia cerita, lama-lama dia bilang sama saya, Pak, saya teman sama pendeta yang di depan. Tapi sampai hari ini saya tidak gereja. Saya tanya kenapa? Bapak itu habis khotbah pagi, dia ganti toganya, dia datang sini. Ngapain? Minum. Minum sampai sore. Nanti sore kalau jam 5 mau ibadah, biasa catatan khotbah sudah di kursi kertas ya. Kalau Gemit kan biasa khotbah palingan 15 menit. Karena liturginya sudah diatur. Udah taruh di meja. Terus, begitu. Terus dia bilang, itu yang buat saya tak mau pergi gereja. Orang yang pimpin dengan kita yang di luar sama.
Terus saya bilang, gembalanya masih ada? Enggak, udah dipindahin. Karena dia hobi mancing, lebih banyak dengan saya kita mancing, jadi dia udah pindahin ke pedalaman. Jadi saudara tanya, adakah pelayan-pelayan Tuhan yang gemar, tapi gemarnya lebih banyak daripada hal-hal yang mendatangkan kesenangan untuk dia pribadi? Jawabannya banyak banget. Karena itu hari ini saya bilang kepada saudara, saudara tidak boleh menjadi pribadi yang begitu. Kalau saudara mau sukses menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pelayan Tuhan yang baik, maka taruh ini di kepala saya dan saudara, kita harus jadi pribadi yang gemar melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghormati dan patuh pada Allah ditandai dengan gaya hidup yang begini. Tidak pernah berhenti menaruh harap dan mempercayakan jalan hidupnya kepada Allah. Saudara, sebagai pemimpin, jangan saudara bilang bahwa kita nggak temukan kendala, kita nggak temukan masalah, terus kita juga kadang-kadang nggak sepertinya putus asa melihat banyak keadaan. Sebagai pemimpin juga ada banyak orang tiba di titik itu, karena dia tidak pernah lepas dari persoalan, dari pergumulan, dari masalah dan segala macam. Tapi yang dibilang oleh Yitro kepada Musa, kalau engkau memilih seorang pelayan yang bisa membantu engkau dalam membawahi 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang, maka dia bilang, orang yang tidak pernah berhenti menaruh harap, sekalipun mungkin keadaan di depan tidak lagi bisa memberikan pengharapan kepada dia, tapi dia tetap harus berharap kepada Tuhan. Mari saudara lihat Musa dalam kepemimpinannya, waktu dia membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian. Ada banyak titik yang seolah-olah hampir hilang pengharapan. Benar ya? Saudara pernah dengar cerita kiri kanan gunung, belakang orang Mesir, depan laut. Seharusnya di titik itu kalau saya dan saudara berdiri di situ, udahlah guling-guling mati sudah kita di situ. Udahlah, udah nggak ada. Mau harap kemana? Nggak ada. Benar kan? Kalau saya dan saudara menghadap titik itu kan? Udah uang nggak ada, mau kerja tugas fotokopi nggak ada, tambah di rumah masalah nggak habis-habis, orang tua berantem terus, belum lagi yang punya pacar yang paling nggak tahu berantem lagi, gitu kan? Nah itu jadi masalah. Yang tidak temukan jalan keluarnya lari, tinggalin ini pelayanan. Tinggalin ini panggilan untuk menjadi pelayan-pelayan, atau tinggalin ini panggilan yang Tuhan sudah sedang persiapkan saya dan saudara untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena seolah-olah kita tidak menemukan pengharapan, tidak lagi melihat pengharapan. Tapi saya mau bilang, seorang pemimpin yang baik harus bisa temukan pengharapan sekalipun saudara melihat kondisi seolah-olah tidak ada pengharapan. Kenapa? Pengharapan kita pada yang saya tadi bilang, tidak ada jalan keluar pun bagi dia. Pasti ada. Yang mungkin semua manusia tidak bisa melihat lagi pengharapan itu, tapi dalam Tuhan pasti ada pengharapan untuk saya. Amin. Saya coba bayangkan, Musa mimpin ini bangsa yang mulutnya orang bilang pisau juga kalah kalau mas kupang ya. Yang sedikit menggerutu, sedikit marah, sedikit ngamuk, sedikit merajuk dan segala macam. Waduh, mimpin orang-orang itu sakit kepala. Sama seperti saya memimpin kalian juga sakit kepala. Satu merajuk lah, satu beginilah, satu begitulah, satu beginilah. Belum tambah kondisi udah sakit, uang nggak ada, mau pergi berusaha nggak enak, tambah mahasiswa datang, pagi datang ada masalah. Tapi saudara, saya bilang kepada saya dan saudara bahwa menghormati dan patuh kepada Allah ditandai dengan gaya hidup yang kedua. Tidak pernah berhenti menaruh harap. Yang tadi Pak bilang, sekalipun saudara tidak menemukan pengharapan, tidak lagi bisa melihat sejarah saudara punya kasat mata bahwa ada pengharapan untuk saudara punya hidup, saudara punya pergumulan, tapi tetap, saya sudah bilang kuncinya cuma satu, dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Yang berikutnya bilang begini, dan yang mempercayakan jalan hidup. Ini harus menjadi ciri yang kedua ya, yang dalam bahasa Indonesia dalam bagian ini kata ini diterjemahkan dengan kata takut akan Allah.
Oke, kita lihat yang ketiga. Bersama-sama dengan saya baca. 1. Di situ dia bilang adalah yang kedua takut akan Allah, dan yang ketiga 1, 2, 3 orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, dia bilang gini, Yitro bilang Musa, kamu angkat pemimpin. Karena saudara begini ya, saya tuh coba seperti saya ajar kalian khotbah naratif ya, saya masuk dalam karakteristik tokoh ini dan menempatkan diri saya sebagai Musa. Ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, yang cepat sekali berubah. Kalau Tuhan kasih kelimpahan, mereka mulai berulah. Nanti Tuhan mulai kasih tunduk mereka sampai ke bawah, mulai teriak, meratap, segala macam, mulai ngomel, ini dan segala macam. Angkat lagi. Sudah di puncak atas, lupa lagi. Jadi bagi saya kalau Musa memimpin mereka dan mau memilih pemimpin, kan begini, komunikasi antara Musa dan Yitro, otomatis muka cerita banyak tentang bangsa ini dan bagaimana pertolongan Tuhan. Sehingga Yitro bilang, ciri yang ketiga yang harus kamu pilih kalau ini ada di antara orang Israel yang punya ciri yang ketiga ini, dapat dipercaya. Ini harus kamu angkat sebagai seorang pemimpin, seorang pelayan yang bisa melayanimu. Saya dan saudara juga harus memiliki ciri ini sebagai seorang pelayan yang baik, sebagai seorang pemimpin yang baik nantinya ke depan. Maka saya dan saudara harus punya ciri yang ketiga, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kata dipercaya ini diambil dari bahasa Ibrani, yang saya tulis di sini diambil dari bahasa Ibrani dari kata emet. Kata emet ini punya pengertian selain dipercaya adalah setia. Tapi saya coba lihat bahwa dalam kata setia ini dia bilang begini, bahwa dalam kata ini, setia ini, ada kata cinta. Jadi artinya dia bilang begini, kamu harus bisa temukan orang yang begini kalau kamu mengangkat dia jadi pemimpin. Orang yang sangat mencintai ini pekerjaan Tuhan, maka otomatis dia akan setia mengerjakan itu pekerjaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak bilang bahwa menurut Yitro, ciri yang ketiga, kalau kamu mengangkat seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, seorang yang percaya, yang bisa kamu kasih tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan, maka yang ketiga dia harus memiliki ini. Dia adalah orang yang dapat dipercaya, atau dia orang yang memiliki kesetiaan dalam kehidupannya. Sebab pekerjaan melayani Tuhan bukan pekerjaan yang gampang. Pekerjaan melayani Tuhan, pekerjaan yang berisiko, pekerjaan yang penuh tantangan, pekerjaan yang kadang-kadang kita mengorbankan banyak hal, entah kesenangan kita, entah materi kita, entah waktu kita, entah semua hobi kita untuk satu pekerjaan. Saya tuh kadang-kadang orang di Kupang tuh bertanya begini, kalau saya pulang ya, saya bilang saya temukan beberapa orang tuh kalau duduk gini, dia suka datang bicara sama saya, ngomongnya tuh dengan nada yang pelan tapi sakit gitu ya. Dia bilang gini, tuh teman-teman kamu, mereka cuma judi loh. Mobil udah 3, 4 di rumah. Sedangkan kamu sama adik kamu sekolah S1, S2 lanjut di Jakarta, pulang belajar di Pak. Bahasa. Kira-kira kalau saudara dengar begitu, saudara garu-garu tembok, saudara kemuka, atau saudara tumbuh. Karena saya bilang ini bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan kadang-kadang hak kita harus kita korbankan. Ada banyak hak kita yang dia tidak dapat, kesenangan kita yang kita harus korbankan, waktu kita kadang-kadang bersama dengan keluarga yang kadang-kadang juga harus kita korbankan untuk satu pekerjaan ini. Karena itu dia bilang gini, Musa, kalau kamu menyambil pemimpin, harus pemimpin yang dapat dipercaya. Atau saya bilang kata ini punya pengertian lain sama dengan kata setia. Dan dalam kata setia ini mengandung kata cinta. Karena saya bilang harusnya jadi begini, orang yang mencintai pekerjaan Tuhan ini, maka dia akan lakukan dengan setia. Kenapa begitu? Sebab banyak hari hamba Tuhan hari ini tuh, saya lihat dia bagaimana ya, kadang-kadang pekerjaan melayani Tuhan jadi profesi yang
Kadang-kadang apa ya? Kayak orang bilang melayani Tuhan juga jadi topeng, hanya kamuflase, keuntungan dapat, segala macam dapat, dan segala macam pujian dan segala macam. Tapi kadang-kadang untuk mau bangun dan melakukan pekerjaan Tuhan saja itu kadang-kadang dongkol, kadang-kadang tidak suka, tapi karena profesi dia terpaksa dan segala macam. Saudara, untuk bisa melayani Tuhan dengan baik, maka saya bilang harusnya kita mencintai pekerjaan Tuhan. Karena kalau saya dan saudara mencintai pekerjaan Tuhan ini dengan baik, saya dan saudara pasti setia apapun resikonya, apapun pergumulannya, apapun tantangan di depan. Saya dan saudara pasti setia karena kita mencintai pekerjaan ini. Termasuk dunia sekuler, kalau saudara lihat. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan, dia pasti lakukan dengan sembarangan. Lakukan pasti dengan bersungut-sungut dan segala macam. Tapi saudara harus, saya ulang, saudara pemimpin nantinya. Amin. Saudara seorang pelayan Tuhan hari ini. Amin. Maka taruh ini, saudara harus mencintai pekerjaan Tuhan. Hanya dengan dasar mencintai saja, saudara bisa setia melakukan. Sebab saya bilang, pekerjaan Tuhan beresiko. Pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita harus mengorbankan. Ya, kalau saudara lihat nanti di Agathos juga banyak kita yang harus mengorbankan hak-hak kita, tidak kita ambil dan segala macam. Tidak kita dapatkan dan segala macam. Hanya untuk pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata emet, selain kata dipercaya, dia punya terjemahan lain yang saya lihat di sini adalah kata stabil. Ini pengertian lain dari kata emet, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam kitab ini adalah dapat dipercaya. Pengertian lainnya adalah yang kedua adalah stabil, atau lawannya adalah tidak labil. Saudara coba bayangkan, hamba Tuhan labil. Dipilihlah pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Sudah tahu bangsa ini kan? Sebentar lurus, sebentar belok. Sebentar ketawa, sebentar merajuk. Sebentar damai, sebentar marah, dan segala macam. Dan segala macam. Terus berdirilah pemimpin yang labil. Gitu kan? Yang baper lah, begitulah. Kalau istilah sekarang begitulah. Mungkin ya. Labil itu kan bahaya. Artinya dia tidak punya pendirian. Mudah diombang-ambingkan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Pendiriannya nggak tetap. Dan kalau saya dan saudara jadi pelayan Tuhan yang begini, yang tidak stabil dalam pendirian kita, yang labil dalam pendirian kita, nanti saudara kayak Yahya Waloni dan teman-teman. Mau? 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 Termasuk dalam panggilan saudara melayani. Saudara, ada banyak kasus di lembaga ini, mahasiswa keluar. Karena mulai berpikir gini, kalau jadi hamba Tuhan, tidak ada yang menjanjikan kebutuhan makan minum dan segala macam dan segala macam dan segala macam. Akhirnya mereka mulai berpikir begini, hari ini dibutuhkan guru. Pada panggilan mereka awal, waktu datang, mau jadi apa? Hamba Tuhan. Udah bertobat, udah tanya Tuhan, udah. Saya rasa konseling begitu. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Tuhan panggil saya. Ya Rem ya. Waktu saya konseling kan gitu kan. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Saya bilang ingat loh, bukan Pak Adi yang catat, Tuhan yang catat. Tiba-tiba mulai di atas mulai mengerti, mulai panggilan mulai kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tiba-tiba tidur di selokan lah, tidur di HT busway lah, segala macam yang terjadi di lembaga ini. Dimulai dengan ini, pendirian yang tidak stabil. Saudara, satu modal untuk saudara bertahan menjadi pemimpin yang sukses dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, maka saudara harus menjadi pribadi yang sangat stabil dalam kondisi saudara. Apalagi soal ini,
pegangan saudara terhadap firman Allah. Kepercayaan saudara terhadap Yesus Kristus. Bagi saya kalau itu saja bisa diombang-ambingkan, bisa diputar kiri kanan dan saudara bisa meninggalkan segala macam, bagi saya itu bahaya. Karena ada banyak orang Kristen juga tidak stabil dalam pemahaman dia tentang Tuhan. Ada banyak orang Kristen juga pegangan dia terhadap firman Allah juga tidak stabil. Setuju kan? Ada banyak orang di luar sana. Nanti orang bilang begini, dia ke sana. Orang bilang begini, dia ke sebelah sana. Orang bilang di sana yang baik, ikut ke sana. Pendiriannya nggak ada. Bahkan ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang harus kompromi dengan banyak hal karena pendirian dia di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Allah. Jangankan itu, ada banyak hamba Tuhan juga demikian. Kalah dalam pendiriannya. Sehingga ada banyak hamba Tuhan yang jatuh. Ya, sekalian godaan itu terus ada, tapi bagi saya salah satu syaratnya adalah memang harus tetap stabil dalam Tuhan dan dalam kepercayaan pada firman. Itu aja yang bisa tolong saya dan saudara untuk bisa bantu kita melewati banyak godaan dalam kehidupan pelayanan kita. Berikut, kata Emmet punya pengertian lain adalah selain dapat dipercaya, pengertian lain dari kata ini adalah rajin dan cekatan. Saudara, rajin dan cekatan menjadi ciri pemimpin atau seorang pelayan yang berikutnya. Mengapa ini penting? Sebab cuma begini, saudara diambil untuk membawahi 1000 orang, tapi saudara adalah orang yang begini, malas, hitung-hitungan, atau hari ini bilang begini, kaum rebahan, yang kerjanya rebahan aja. Gitu ya, bagi saya itu berat untuk melayani. Sekarang belum mungkin, karena saudara masih di dalam sini, gitu ya. Tapi satu saat kalau saudara diutus KKR mungkin di tempat yang pedalaman. Kalau saudara bawa ini seorang hamba Tuhan yang malas-malasan, seorang hamba Tuhan yang selalu memberikan hitung untung rugi untuk Tuhan, pekerjaan dan pelayanan Tuhan, maka saya pikir pelayanan itu tidak bisa jalan dengan baik. Maka dia bilang cirinya satu, dia harus rajin dan sangat cekatan dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara harus miliki itu. Amin. Amin. Ya, sini kita bersih-bersih dulu. Sapu dulu, terus makan dari sini. Rajin. Kita tes dulu. Oke. Kita tes dulu ya. Habis ini kumpul yang kelas khotbah, saya masuk khotbah. Cekatan. Itu baru saya mulai. Baru tuh, belum tutup khotbah itu. Semester 1 hari ini saya mau tambah tugas. Ya. Mantap ini. Saya terima tantangan dari sini. Oke, kita lihat yang terakhir. Saudara baru setengah 12 belum. Yang terakhir, ciri yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang pelayan Tuhan, yang keempat adalah baca 1, 2, 3 yang benci kepada pengejar. Saudara, ini salah satu tantangan. Orang bilang begini, seorang pemimpin jatuh karena 3: harta, tahta, harta, tahta. Terus wanita jatuh karena apa? Nona. Tapi jujur ya, saya, Pak James, dan Ibu Ruth, dan mungkin teman-teman yang melayani banyak. Satu tantangan untuk kita pelayanan adalah soal ini juga. Harta, tahta. Yang ketiga yang kita cari sendiri ya, banyak banget. Ada banyak hamba Tuhan juga jatuh gara-gara perkara.
Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga hancur karena perkara ini. Sehingga dibilang oleh Yitro waktu kasih tahu ke Musa, kalau mau angkat pemimpin, dia bilang begini, haruslah pemimpin yang sangat benci kepada pengajaran suap. Karena itu, mari coba saya cari ya, kata benci ini dalam bahasa Ibrani, dalam kata ini dipakai kata ini, sonei. Kata ini punya pengertian selain benci, pengertian lain adalah memusuhi, atau pengertian lainnya adalah tidak bersahabat atau bergaul. Saudara, ada pengajaran suap di situ. Terus saudara punya ciri benci terhadap pengajaran. Tadi saya bilang kata benci punya pengertian adalah memusuhi. Revin punya orang yang kamu gak suka, atau punya sesuatu yang kamu gak suka, cium baunya atau binatang atau apa gitu. Ada? Atau makanan apa gitu? Ada? Oke, seumpamanya makanan. Waktu taruh di atas meja, sebagai orang yang tidak suka, reaksi kamu? Menjauh pasti. Tinggalkan pasti. Sama juga dengan begini. Kata benci punya pengertian yang sama dengan kata ini kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya memusuhi. Musuh di sana. Tahu kan kalau ada musuh, baru lihat mukanya udah dongkol. Jangan muka bayangan aja kadang-kadang udah dongkol kan. Orang yang kita nggak suka nih gitu ya. Dia lewat, rambutnya jatuh aja. Pasti rasa. Kadang-kadang bisa munafik kan, senyum. Sama juga harusnya kalau kita melihat pengajaran suap. Tahu kan? Saya sudah bilang, orang yang memusuhi atau orang yang tidak bersahabat. Itu ada orang yang paling saya nggak suka. Dia ada berdiri situ, saya pasti cari jalan lain. Biasanya begitu kan? Itu kan? Kalau dia ada tidur di situ, tempat lain lah saya cari. Pernah begitu di asrama? Enggak ya? Asrama putra? Tidak ya? Puji Tuhan. Semua hubungan berbaik sampai hari ini. Puji Tuhan. Mantap. 2 lagi. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini mau menjelaskan begini, seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin yang nanti dipercayakan untuk melayani dan memimpin jiwa. Ciri yang keempat yang harus dimiliki adalah orang yang sangat memusuhi atau orang yang tidak bersahabat dengan yang namanya ini, pengajaran suap. Kata suap itu diambil dari bahasa Ibrani dari kata baza. Kata baza ini artinya sama dengan begini, mencari keuntungan. Atau sama dengan kata ini, mencari pujian. Atau sama dengan kata ini, mencari penghargaan. Ada banyak loh orang yang melayani, tujuannya begitu. Biar dipuji, biar disanjung, biar diangkat, biar ini, dan segala macam. Dari manusia, sehingga kadang-kadang segala cara dipakai untuk bisa dapat ini. Keuntungan tadi saya bilang dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Ibrani dari kata baza yang artinya sama dengan mencari keuntungan. Jadi keuntungan bukan cuma materi. Karena hari ini ada banyak pemimpin begitu. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang begitu. Suka cari pujian manusia. Saya lihat satu firman yang Paulus tulis. Kalau kamu masih mencari pujian dari manusia, maka sesungguhnya kamu bukan hamba Allah. Karena begini, negatif dari orang yang mencari pujian dari manusia adalah segala cara kadang-kadang dihalalkan untuk hanya bisa dapat pujian, supaya dia dipuji, supaya dia disanjung, supaya dia diangkat, supaya dia di segala macam dan segala macam. Kadang-kadang sikut kiri, sikut kanan, dan kadang-kadang tindakan-tindakan yang tidak hamba Tuhan juga dipakai untuk dapat.
Tapi saya mau bilang kepada saya dan saudara, kalau kita melayani, yang kita cari adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang lain yang kita dapat, uang pasti kita dapat, ujian pasti kita dapat, tapi itu plus dari kita melayani. Itu bukan tujuan utama saya dan saudara melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.